kawin tuh umur 39, istri saya 37. Itu alhamdulillah dikasih anak ya Pak ya. Saya sendiri Gajah Mada maksudnya itu paling membanggakan buat saya. Pendidikan saya terakhir tuh adalah di MIPA. Jadi saya tidak seperti yang lain, ada yang melanjutkan jadi S2 atau S3. Buat saya tuh pencapaian tertinggi sekarang saya tuh adalah di matematik 84. Tidak mungkin sekedar ilmunya, tapi banyak sekali filosofi hidup yang bisa dibilang saya pelajari di Jogja. Saya orang Sulawesi, merantau, tentu waktu datang ada perbedaan budaya. Bukan Pak, saya Menadonya Pak. Kehidupan saya gitu, jadi saya belajar mengenai filosofi hidup, saya belajar mengenai kesederhanaan, belajar mengenai kerja keras. Kalau dulu saya jam 1 saya lihat dosen-dosen saya tuh masih kerja gitu ya. Itu selalu menginspirasi saya waktu kerja di Jakarta. Sekarang buat saya tuh jadi risau Pak. Kita ada, kalau itu kan topiknya Mega Pro mengenai BHP Pak. Saya lihat sekarang makin sulit orang-orang yang tidak berpunya untuk masuk perguruan tinggi, khususnya Gajah Mada. Gajah Mada kan dulu kita anggap sebagai pusatnya orang desa untuk datang belajar gitu. Nah makanya waktu ada ide untuk bertemu, saya pikir memang ini jadi salah satu sarana. Saya belajar gitu di mana-mana gitu, selalu pendidikan itu memang nggak bisa dari pemerintah semata-mata. Salah satu yang bisa kita jadi sarana belajar kan adalah Harvard. Harvard itu punya dana yang disumbangkan oleh para alumni gitu ya, yang dia akan menjadikan dana investasi untuk dapat return yang besar, yang dia balik lagi untuk pengelolaan. Jadi menurut saya satu-satunya cara untuk membantu pemerintah, tentu kita tidak bisa mengembalikan itu ke pemerintah. Kita tahu APBN kita tuh masih dibebani 40% dengan hutang dan subsidi kan. Jadi sementara kita punya banyak persoalan yang lain gitu. Jadi mungkin pesan sponsor kepada teman-teman, mungkin udah saatnya kita mulai berpikir apa yang kita bisa buat gitu untuk kampus, untuk fakultas kita, agar Gajah Mada itu tetap jadi sumber harapan buat orang yang di daerah. Dulu kalau di Depdagri itu sangat terkenal, Gajah Mada itu sospol itu jadi sarananya belajar. Jadi Gajah Mada tetap jadi senternya Indonesia gitu untuk kedaerahan gitu, makin banyak orang daerah yang bisa datang belajar, juga buat untuk yang kelompok yang berpenghasilan lebih rendah. Sekarang saya memahami lah, kalau tinggal di Jakarta kita mau beli formulir pendaftaran aja udah ratusan ribu. BHP itu memang kan mengalokasikan berapa persen untuk orang, tapi mau masuk aja tuh udah ada banyak barrier gitu, banyak hambatan gitu untuk beli formulir dan lain-lain. Jogja dikirim sama orang tua 30.000 sebulan, jadi sangat hanya cukup untuk makan, bayar asrama, dan pulang pergi ke asrama ngarep penjara di Wirogunan. Entropinya nggak meningkat Pak, duduk aja di sana baca. Jadi istri saya dari Manado, saya belum punya anak. Teman-teman ada suka membangkitkan gitu, bilang mungkin belum. Saya bilang sih setahun nggak punya anak tuh 50% infertil, 2 tahun nggak punya anak tuh 80%. Jadi itu ilmu statistika dasar. Jadi buat saya tuh enjoy aja. Hidup skripsi mengenai grup topologi. Saya pernah jadi asisten beliau di teknik waktu Pak Parno ngurus jadi ketua konferensi matematik Asia Pasifik Pak ya. Terima kasih. Semoga acara ini bisa jadi awal buat kita untuk berbuat lebih. Dari hasil tes saya semua kenal teman-teman, tapi tadi Billy datang kemarin, saya hanya berdua dengan orangnya, langsung Billy sudah salah dengan saya, jadi sudah salah 50%, padahal yang paling hebatnya di 84. Oke, jadi saya kira untuk nama seperti sudah diberikan,
saya kira dengan teman-teman tadi ini saya bawa wakilnya, jadi anak saya 3. Saya kira rekor tertinggi tadi 6 ya. Waduh, betul. Sama sebagian yang tengah saja masih 3, itu juga masih 1. Terus saya kira kalau kenangan ya hampir, saya kira juga saya menikmati juga malah pertama dari Pak Prayoto semester 1 fisika. Waktu SMA merasa paling suka fisika, setelah masuk kuliah ternyata fisika saya di SMA salah semua. Itu yang saya kaget waktu itu, jadi sempat agak stres juga awalnya. Apa dulu saya suka sekali fisika, pada saat di sini ternyata ilmu fisika guru saya SMA sebetulnya salah semua. Pada saat dijawabkan ke Pak Prayoto ternyata nggak cocok gitu. Langsung keluar wah, betulnya nggak cukup banyak, jadi nggak terlalu sedih. Saya jadi pembantu dekan dua. Dan ketika itu saya sedang sekolah sebetulnya di Bandung, tapi harusnya itu dicopot dari pembantu dekan. Tapi Pak Riono mempertahankan sampai jabatan saya terakhir diganti oleh Pak Setiaji tahun 85. 85. Jadi mungkin aja patut kalau saudara-saudara, saya lupa saudara-saudara karena banyak saya diadministrasi ketika itu 8, mulai dari 80 sampai 85 Agustus saya jadi PD. Jadi saya lupa, hanya beberapa orang yang masih ingat-ingat itu, yang tadi kecil itu. Dengan semuanya lupa ini ingat karena ini bimbingan saya, tapi yang lain kok saya udah lupa semuanya, maaf itu ya. Gak ada yang pakai jenggot atau pakai kalau menerima 60 yang 40 yang 40 orang itu malah yang jagonya kelas-kelas itu malah perempuan. Kalau dulu laki-laki, sekarang perempuan. Yang aneh itu, yang itu aneh itu. Intinya sama, ya. Intinya sama. Ternyata mantan-mantan murid-murid kami itu adalah semuanya tidak ada yang langsung. Kita bangga. Orang matematik itu saya membayangkan kalau mau bekerja di mana kita langsung adaptasi dengan logika, dengan logik kita, dengan kemampuan yang tajam di otak kita, akhirnya kita mudah sekali untuk adaptasi, akhirnya dapat bekerja dengan baik. Ada barokahnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya menerima undangan acara ini, saya begitu surprise ya, tidak menyangka bahwa untuk suatu angkatan, bahkan yang satu jurusan matematika kita angkatan 84 itu bisa berkumpul para alumni sebanyak ini. Nah, ketika MIPA sendiri mengadakan Dias Natale dan juga mengundang para alumni, itu tidak banyak. Padahal untuk seluruh jurusan yang ada kimia, fisika, dan matematika. Jadi suatu surprise betul bahwa ini pertama kali saya menjumpai dari bisa betul-betul satu banyak di antara ada semua yang mempunyai posisi atau bahkan jauh di atas saya. Nah, itu adalah suatu kebanggaan ya, seorang guru kepada bekas anak didiknya. Jadi ya, bahkan bisa memiliki kedudukan atau posisi yang atas. Saya juga pernah ya, relatif juga di atas. Ketika saya di SMA diajar oleh seorang guru dan guru matematika, beliau kebetulan di samping mengajar juga melanjutkan kuliah teknik sipil. Ketika saya awal wisuda, kemudian ditugaskan untuk menjadi asisten di teknik sipil, ketemu beliau ada di kelas, saya di depan kelas, jadi saya tuh kadang dengan bekas guru saya biasanya. Saya sebetulnya kan kalau istilah agama itu saya sudah murtad. Karena saya di Ilkom. Jadi saya mengaktifkan Ilkom itu karena saya ingin menjabat.
Kalau itu ditunjuk, saya nggak ada yang itu. Bisa buat salam, saya jadi ketuanya. Ini ada ikom, wah saya buat jadi salamnya, saya nongkrong. Kalau itu bapak enggak ditongkrongkan gitu. Orang itu enggak, kenapa? Orang itu enggak suka dengan saya. Kenapa? Saya dulu waktu mahasiswa sama dengan Pak ini, pemberontak. Tanyakan bapak itu, betul. Dan Pak Mantri itu hampir kena. Pak Mantri ya, tadi hampir kena dulu pada waktu saat ini. Tapi saya katakan, jangan, di dulu yang diarah. Jadi sama mbak, sama. Saya ikut dema dua, wah sudah. Pokoknya itu masang spanduk udah, nempel-nempel udah biasa. Jadi saya dari ketua Udema, saya hantem. Saya tahu, wah dia sudah ngangkat saya, kok saya ngantem. Saya itu kualat. Betul. Maka saya itu kualat. 83. Saya minta maaf pertama karena harusnya datang jam 10, tapi karena depan rumah saya itu sedang mantu, lalu saya harus menerima tamu gitu. Jadi untuk 2004 itu yang saya sekarang masih sangat kenal, masih ingat, tidak lupa itu Jono. Ya Yono lah ya, Yono loro, Yono telu. Kasno ya, Mas Sondro. Yang kalau boleh saya sebut yang paling menonjol beliau itu adalah pencetus atau salah seorang motor daripada berdirinya S2 dan S3 matematika, Pak Parno. Yang bisa membesarkan laboratorium aljabar, kalau sekarang namanya KBK, karena laboratorium itu kacau dengan laboratorium yang fisik, maka kita namakan KBK. KBK itu kelompok bidang keilmuan, bukan kurikulum berbasis kompetensi, bukan. Kurikulum berbasis kelompok. Itu Pak Setiaji juga punya jasa banyak. Pak Dalio itu dalam pembentukan ilmu komputer, baik diploma S1 maupun sampai S2 itu beliau sangat berperan. Sampai sekarang juga masih aktif. Nah, Pak Sarjono jelas sekali dalam pembangunan lab-lab analisis, meskipun beliau nggak sempat sampai sekolah S3, tapi kualitasnya sangat baik. Hanya masalah waktu, beliau mungkin nggak sempat sampai menjadi wakil dekan 3 periode. Perangkatan yang paling besar. Saya pernah mengadakan juga 2 tahun yang lalu, tapi yang datang sekitar 30 ya. Kalau ini ya 35 besar sekali. 30 itu boleh ngoprek-oprek banget. Dan Fernando sekarang mengajar di Newcastle University di Australia juga hadir. Tapi itu kelihatannya ya tertatih-tatih dengan mengumpulkan 30 orang itu. Nah, ini dengan 35 itu luar biasa. Angkatan-angkatan yang muda pun itu kelihatannya tidak berhasil mengumpulkan sebanyak ini. Informasi dulu ya, informasi dari jurusan matematika. Sekarang ini jurusan matematika itu besarnya kira-kira 2 kali fakultas ketika kita belajar. Ketika kita belajar itu murid kita itu menurut laporan dekan waktu itu sekitar 1000 mahasiswa seluruh fakultas, termasuk Mas Pasti yang pindah ke kimia itu loh Mas Rasono. Kemudian kalau sekarang ini matematika itu muridnya itu kalau musim tanam itu musim masuk itu kira-kira 1800, termasuk di dalamnya yang paling banyak itu adalah diploma Elin, diploma rekam medis, S1 swadaya, S1 ilkom, kemudian yang reguler adalah S1 matematika, S1 statistika, dan juga reguler. Dengan ditambah mahasiswa S2, kira-kira S2 matematika itu sekarang muridnya 150, ilmu komputer itu kurang lebih mahasiswa S2-nya 300, mahasiswa S3 matematika itu sekarang 28, mahasiswa ilkom S3 itu kira-kira ya berkisar antara 30-an 5 kurang lebih. Sehingga total itu kalau musim masuk itu kira-kira 1800. Nah, kalau musim paceklik, musim pada lulus itu kira-kira berkurang 300 kurang lebih, 300 sampai kadang 350.